Di sini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Binatang ini Allah sebut dengan sebutan Dabbatul Ardi. Berkaki banyak, bertangan banyak, dapat berbicara dengan manusia, membawa cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi di waktu yang berbeda-beda, memberi tanda kepada manusia yang masih hidup. Yang beriman akan dibuatnya bercahaya bersih wajahnya dan terang benderang. Sementara orang kafir dibuatnya wajahnya menjadi gelap, hitam dan buruk rupanya. Lalu kemudian binatang itu kembali tenggelam. Barulah setelah itu tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin lembut kematian dari timur, atau dalam hadis Nabi mengatakan dari negeri Yaman. Ya, angin lembut kematian. Saya singkat saja, ALK, angin lembut kematian. Yang wafat oleh angin ini hanyalah orang yang beriman saja. Walaupun imannya seujung kuku, kata Nabi, dia hanya kenal dengan Allah dan percaya Allah itu ada, maka dia akan dijemput oleh angin ini. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut, walaupun dia di dalam gua, walaupun dia di atas gunung, ada di lembah, ada di pulau, angin tersebut akan sampai ke sana. Saat terhirup olehnya angin itu, saat tersentuh dia oleh angin itu, dia pun tergeletak di tempat, meninggal di situ. Serentak satu muka bumi, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Inilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, insya Allah sudah tidak ada lagi orang Islam yang menyaksikannya. Maknanya kiamat besar, kehancuran alam semesta tidak akan pernah disaksikan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kecuali orang Islam yang gagal menyelamatkan imannya ketika Dajjal keluar. Kepeluang ini akan ditemukan, mungkin ada. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Yaitu tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, China, India, Pakistan, yang seluruh negeri Asia Tengah, bahkan Rusia, tenggelam seluruhnya masuk ke dalam bumi. Tanda besar kiamat yang ke-9 langsung menyusul. Seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam laut, yaitu Brasilia, Amerika Serikat seluruhnya, Afrika, Eropa, ya, seluruhnya, Suriname tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa adalah satu ketul bumi, ya. Yang tersisa adalah satu daratan bumi yang ada di timur tengah. Nah, inilah dia, Jazirah Arab dengan Syam. Hanya ini yang tersisa. Jazirah Arab ini adalah Yaman. Ini adalah Yaman, daratan paling bawahnya. Kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari daratan negeri Yaman, dari dalam perut buminya muncul api yang teramat sangat besar dan kuat, panas setinggi-tinggi gunung, dan paling rendah itu setinggi bukit. Api ini muncul yang menyebabkan orang-orang yang masih hidup di daerah ini kepanasan, dan seolah api ini akan mengejar mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju ke Syam. Saat seluruh manusia sudah bersatu dan berkumpul seluruhnya di negeri Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Kiamat besar dimulai. Untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu, buka YouTube, lihat di Yaman hari ini sudah ada satu fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan. Saat didekati oleh para pakar dan ahli bumi, ditemukan banyak lubang-lubang dan rekahan tanah. Dilihat dari dekat, ternyata di dalam lubang itu ditemukan gelombang tekanan api yang lahap-melahap antar sesuatu dengan yang lain. Sudah mulai Allah lakukan start pemanasan. Isyarat bagi manusia udah dekat loh. Tanda ke-10 kiamat, tanda besar kiamat yang ke-10, sudah Allah nampakkan isyaratnya sekarang. Memang belum keluar apinya, tetapi sudah ditemukan sumber energi api itu, yang sampai hari ini belum dapat diputuskan berapa kekuatan daripada energi api yang ada dalam perut bumi di negeri Yaman, yang hari ini sudah mulai ditemukan. Kaum muslimin sudah sangat dekat.